Cuy, kalian pernah nggak berdebat sama salah satu pejabat nih? Entah itu karena kinerjanya yang salah-salan, karena kebijakannya yang ngawur, atau karena korupsinya nih. Nah, pejabat-pejabat itu bisa dikategorikan sebagai pejabat korup, cuy. Pejabat korup itu pejabat yang menyalahgunakan kekuasaannya, cuy, untuk kepentingannya pribadi. Intinya motivasi utama oknum ini jadi pejabat itu hanya karena dia punya urusan pribadi, cuy, bukan buat ngurusin rakyat. Dan berdasarkan analisis gua nih, dari semua pola-pola yang terjadi di dunia ini, gua ada 2 skenario nih cara berpikir oknum-oknum tersebut. Sekali lagi ini cuma pure pendapat gua aja, cuy. Kalau ada kurang dan lebihnya mohon dikoreksi lah. Karena gua bukan pakar politik, cuy. Gua cuma sebuah entitas penganggur yang dikucilkan dan diasingkan. So, tanpa basa-basi, kita langsung aja lah. Nah, ini tuh isi pikiran oknum yang udah lihai, cuy, dalam bermanuver. Intinya dia tuh sat, tapi rakyat nggak nyadar, cuy, kalau dia ini sedang korup. Dan di dalam sel-sel otaknya itu selalu bunyinya gini nih. Oke, 1 periode, sabi kali ya. Oh, gimana ya cara gue maksimalin 1 periode ini? Ya setidaknya setelah menjabat, gue bisa hidup enak lah. Nah, sebelum pemilu, dia udah punya mindset nih. Kalau politik itu investasi. Tapi modal kampanye kan gede tuh. Kayak spanduk, baliho, iklan, acara turun lapangan, serangan Fajrus, dari mana modalnya? Nah, biasanya oknum-oknum kayak gini punya banyak jaringan, cuy. Istilahnya itu backingan. Jadi effort yang dia keluarkan itu nggak terlalu banyak karena banyak yang bantu dia lah. Ada yang nyumbang dana, ada yang bantu menggalang suara, ada juga yang bantu pasang badan. Nah, oknum pejabat ini nggak mungkin nolak lah, cuy, kalau nanti backingannya itu minta balas jasa. Bagi oknum ini politik balas budi itu wajar, tapi nggak harus dalam bentuk amplop lah. Bisa dalam bentuk proyek, jabatan, atau kebijakan yang menguntungkan pihak tertentu. Nah, ceritanya oknum ini menang nih. Terus masuk hari pertama, dia kerja. Senyum-senyum depan kamera. Terus hari kedua, mulai tuh dia pelajari anggaran. Hari ketiga nih, wah dia mulai mikir, proyek mana yang bisa gue kelola dengan lebih kreatif. Minta anggaran gede yang padahal proyek yang dia kelola itu cuma seiprit, cuy. Dan supaya kebusukannya nggak tercium oleh masyarakat, dia punya jurus andalan nih, yang gue sebut genjutsu pencitraan. Nah, di dalam jurus ini banyak aksi nih yang bisa dia lakukan. Kayak rajin turun lapangan, sesekali bagi bantuan ke warga, berpidato soal integritas, ngomong doang tapi aksinya nol besar, cuy. Kalau perlu dia bisa menggerakkan pendukung fanatiknya tuh, yang sebutannya itu buzzer. Nah, efek dari genjutsu ini sangat bahaya, cuy, dimana masyarakat itu gak nyadar kalau dia lagi ditipu. Karena yang dirasakan masyarakat itu ya biasa-biasa aja, kayak semuanya itu seakan-akan normal gitu. Makanya selama masa jabatannya itu jarang banget lah ada kabar miring. Dan kalaupun ada yang sadar kalau oknum ini sedang korup, nggak bakal berani dia melawan, cuy. Ya karena yang gua bilang tadi, backingannya banyak. Istilahnya itu menggurita, cuy, di mana-mana ada. Dan oknum ini ya cuma pura-pura nggak lihat aja. Kalau rakyatnya minta transparansi, dia pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak dengar. Pikirannya tuh, apa itu rakyat? Cuma beban aja mereka itu. Aku udah capek kerja seharian, malah mereka datang cuma bisa ngangong aja. Ya begitulah. Dan setelah masa jabatan yang panjang dan terlihat damai, tibalah dia di akhir-akhir masa jabatannya. Nah, biasanya oknum ini banyak cuci tangan, cuy. Cuci tangan itu maksudnya dia itu membersihkan segala kejahatan yang dia perbuat di belakang layar, cuy. Kayak menghapus barang bukti, membungkam orang-orang yang tahu kebusukannya, sampai membuat laporan hasil kerja yang direkayasa. Pokoknya bagaimana caranya lah setelah habis periodenya ini dia bisa hidup damai, cuy. Ya tergantung eksekusinya aja. Kalau eksekusinya rapi, pasti hidupnya juga rapi. Kalau eksekusinya berantakan, ya hidupnya juga bakal berantakan, cuy. Ya begitulah. Oke, kita langsung lanjut ke skenario selanjutnya aja. Di skenario ini agak beda, cuy. Soalnya seperti judulnya, oknum baik yang berubah. Iya, dia ini pertamanya adalah seorang pejabat yang jujur, baik hati, dan tidak sombong.
Tapi karena dikeroyok sama circle pengkorup aja jadinya dia ikut-ikutan jadi pengkorup. Kurang lebih skenario-nya kayak gini nih. Awalnya oknum ini normal nih, niatnya baik, visinya jelas, semangatnya membara, dan dia kepingin jadi pejabat yang bersih. Tetapi takdir berkata lain cuy. Karena makin lama dia menjabat, makin banyak juga bisikan-bisikan iblis Lucifer. Santai aja pak, di sini udah ada aturan mainnya versi kita. Kalau bapak nggak ngambil, nanti orang lain yang ngambil. Nah, karena saat itu oknum ini lagi jarang ibadah nih, dan lagi lemah iman, akhirnya dia lembek juga cuy. Mulailah dia sabotase dana proyek kecil-kecilan. Wah, ternyata dia rasa enak nih. Terus dia coba lagi ke dana yang lain. Wah, easy peasy lemon squeezy ternyata. Dan lama-lama oknum ini nggak lagi ragu-ragu cuy. Malah dia merasa, yang lain juga gini kok. Nggak usah lah terlalu jujur. Ntar malah gua lagi yang dijatuhkan. Politik itu kan bukan sekedar kerja bos, tapi juga tentang seni bertahan hidup. Kalau iri, bilang. Nah gitu cuy katanya. Dan pelan-pelan dia mulai berubah nih. Yang dulu mikirin rakyat, sekarang mulai mikirin keamanan pribadi, mikirin citra diri sendiri, mikirin film. Terus gaya hidupnya makin naik. Kemana-mana naik private jet, naik kapal pesiar, naik perempuan. Sementara rakyatnya gigit jari cuy. Jalan rusak nggak dibenerin, proyek-proyek banyak yang nggak jalan. Rakyatnya mengeluh bukannya dikasih solusi, malah dikasih paham cuy. Ya kayak gitulah manusia kalau udah merasakan nikmatnya duit rakyat. Terus makin lama oknum ini makin lupa diri cuy. Makin brutal tuh kerakusannya. Sampai mulai muncul berita miring lah. Wah mulai cemas dia. Mulailah dia melancarkan trik-trik busuknya. Pura-pura sibuk kerja, buat program baru yang bullshit, giring-giring opini publik, pura-pura nggak tahu, pura-pura bisu, cosplay jadi ijad. Ya tapi yang namanya masih pemula, pasti berantakan juga lah eksekusinya. Dan pasti lo tau lah endingnya kemana. Apalagi kalau nggak cosplay jadi sales Shopee. Hehehe. Nah ini tuh skenario paling anomali sekaligus paling berbahaya cuy. Karena oknum-oknum ini benar-benar bekerja di belakang layar. Dan masyarakat itu nggak tahu sama sekali siapa orangnya dan apa yang dia lakukan. Tapi sekali muncul udah pakai kaos rasa jeruk aja cuy. Dan bahayanya oknum ini juga karena dia bebas bergerak. Mau dia korupsi kapanpun, berapapun, nggak ada yang tahu cuy. Sampai orang-orang di circle-nya ada yang berani membongkar kebusukan mereka. Ya begitulah cuy perskenarioan ini. Cuman pesan gua buat pejabat-pejabat di Indonesia nih, ingat kata-kata Pak Katsuki. Malu bulu. Bukan itu maksud saya. Yang ini nih. 痛みを受け取れ、痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和は分からん。Malu bulu. Maksudnya cobalah bapak-bapak pejabat rasain dulu. Gimana sih penderitaan jadi rakyat di Indonesia? Biar rakyat juga tahu pak. Rasanya penderitaan jadi pejabat di Indonesia itu kayak gimana? So, kalau kalian ada skenario lain, boleh banget tulis di kolom komen cuy. Sekalian tulis juga kalau kalian ada ide next gua mau ngebacotin apa. Akhir kata, jalan-jalan beli pacul. Cakep. Malu bulul. Jangan lupa like, subscribe, apa lagi itu, subscribe, like, comment, dan skip.